Perkenalkan, di sini saya perawat Mary, NIM 2019-610085. Baik, perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Saya mahasiswa semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan materi tentang HIV. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu HIV. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, di sini saya perawat Mary, NIM 2019-610085. Ya, baik. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai HIV, di mana masyarakat mengetahui HIV ini adalah penyakit yang berbahaya. Kenapa dibilang berbahaya? Karena belum ada obat yang benar-benar pasti untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Sebelumnya kita ketahui HIV ini adalah virus yang menyebar melalui hubungan seksual. Bukan hanya berhubungan seksual secara bebas, tetapi juga penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Oke, lanjut. HIV. Di sini ada yang mengetahui tentang HIV? Oke, baik. HIV ini adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan yang kemudian akan menimbulkan AIDS. Jadi, HIV ini terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi trauma di dalam darah, baik itu dalam air mani ataupun dalam cairan vagina. Nah, baik di sini dapat kita lihat di dalam tubuh kita terdapat sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap serangan benda asing. Benda asing itu apa? Ialah seperti bakteri, virus, serta parasit dan jamur. Nah, mereka ini yang akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Lanjut di sini. Adakah yang di sini yang udah mengerti apakah itu AIDS? Oke, jadi di sini kita menjelaskan AIDS yang dikatakan AIDS itu adalah suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV tadi yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh manusia. Adapun AIDS adalah yang pertama acquired, itu yang ditularkan dari orang ke orang. Kemudian ada imun. Imun seperti yang kita ketahui, imun itu sistem kekebalan tubuh pada manusia ya. Kemudian selanjutnya ada dysentery, yaitu tidak berfungsi dengan baik. Kemudian adanya sindrom, yaitu kumpulan tanda dan gejala yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Oke. Kemudian kita melihat di sini ada perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Jadi yang pertama, orang yang terinfeksi 3-6 bulan itu periode jendela, dia belum merasakan apa-apa. Kemudian lanjut 3-10 tahun kemudian, setelah diperiksa baru terdeteksi kalau dia positif HIV. Kemudian lanjut 1-2 tahun kemudian, nah di sini baru timbulnya AIDS tadi, gejala yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Oke, lanjut. Ada yang tahu di sini virus HIV ada di mana? Ya, benar. Di sini virus HIV ini terdapat di dalam sel darah putih yang berada pada cairan darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Baik, kemudian lanjut. Bagaimana cara penularan HIV? Oke, di sini akan kita bahas cara penularan HIV, yaitu bisa melalui lewat cairan darah. Yang pertama, ketika kita transfusi darah. Kedua, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai secara bersama-sama. Yang ketiga, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai secara bersamaan. Ini pemakaian jarum tusuk
alat tusuk yang tidak steril ini biasa digunakan orang-orang yang menggunakan narkoba. Mereka menggunakan yang tidak steril. Nah, baik, di sini dapat kita lihat penularan HIV bukan karena jenis narkoba yang dikonsumsi, tetapi cara pemakaiannya. Nah, perlu diperhatikan di sini bagaimana kita melihat orang yang menggunakan jarum yang tidak steril, yang penggunaannya lebih dari sekali pakai. Itu yang dapat sekali menyebabkan virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian, bagaimana cara penularan HIV? Ya, cara penularan HIV di sini itu tidak langsung. Jadi, cara penularan HIV itu penularan yang melalui cairan kelamin ketika seseorang melakukan seksual. Kemudian, melalui hubungan seksual tanpa menggunakan kondom. Kemudian, vagina seks, oral seks, anal seks, itu yang dapat memicu penularan HIV. Karena kita tahu itu sangat rentan sekali untuk terkena ataupun tertular virus HIV tersebut. Patut diwaspadai ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara penularan melalui ibu yang positif terkena HIV kepada anaknya? Baik, di sini penularan dapat terjadi selama pertama, ada dua kemungkinan faktor. Yang pertama, terjadi pada proses kehamilan. Yang kedua, proses pada saat persalinan menyusui. Dan itu memungkinkan penularan ke bayi adalah sekitar 25-30% bila tanpa pengobatan. Patut diwaspadai kepada ibu hamil yang positif. Kemudian, apakah AIDS tidak menular lewat ciuman, pelukan, toilet, sentuhan, alat makan, serangan nyamuk, ataupun tinggal serumah? Tentu saja tidak. HIV tidak menular lewat hal-hal yang Anda lihat pada slide ini. Mengapa? Karena HIV akan tertular apabila infeksi luka bertemu dengan infeksi luka. Jadi contohnya seperti kayak jarum suntik, orang terkena HIV, terus tanpa sengaja jarum suntiknya mengenai tubuh kita yang tidak terkena HIV. Nah, itu kemungkinan besar kita yang terkena jarum tersebut akan tertular HIV. Oke, resiko apa terhadap penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku? Oke, di sini resiko terhadap penularan HIV akan tinggi apabila seseorang tersebut suka bergonta-ganti pasangan. Kemudian, ketika dia melakukan hubungan seksual tidak menggunakan sabuk pengaman. Lalu, ini yang paling sering terjadi, penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan menggunakannya secara bersamaan. Hal-hal tersebut yang sangat memicu penularan HIV tinggi. Dapat diperhatikan ya teman-teman. Lanjut, apakah HIV dapat diobati? Tentu saja, untuk saat ini HIV belum ada obatnya. Tetapi HIV ini dapat dicegah. Bagaimana cara pencegahan HIV? Nah, di sini teman-teman dapat melihat cara pencegahan HIV AIDS. Bagi yang belum menikah, sangat tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan intim. Kemudian, yang B, untuk saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV. Yang ketiga, untuk menjaga-jaga setiap kali berhubungan wajib sekali atau dianjurkan untuk selalu menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang beresiko. Kemudian, yang keempat, kita menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. Kemudian, kita juga harus menghindari segala macam bahan dan alat yang tidak sah. Ya, karena kita harus mencegah agar tidak terjadinya penularan virus HIV tersebut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Oke.
apakah saya terinfeksi HIV? Nah, ini kita harus introspeksi diri dan kita harus melakukan pengecekan apakah kita terkena HIV atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Ya, salah satu caranya kita melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV di dalam tubuh kita. Prosesnya bagaimana? Kita dapat melakukan voluntary counseling and testing, di mana ini secara rahasia, sukarela, dan jelas tujuannya. Kemudian, kita juga dapat melakukan tes HIV tersebut, tetapi tidak boleh ada unsur paksaan dari seseorang yang ingin tes. Karena kenapa? Iya, karena ini bersifat rahasia. Kemudian, keputusan ini telah diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 38 tahun 2004 menyatakan tidak boleh mewajibkan adanya tes HIV secara mandatori atau tes HIV secara wajib bagi pekerja buruh dalam proses rekrutmen. Kita hanya perlu introspeksi, dan ketika kita merasa kita pernah melakukan hal-hal yang dilarang atau berbahaya yang dapat menimbulkan HIV, itu sangat wajib untuk melakukan tes untuk pemeriksaan apakah kita terkena HIV atau tidak. Jadi di sini dapat diperhatikan juga bagaimana perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Periode gejalanya 3-6 bulan, dia tidak merasakan apa-apa. Kemudian tiba-tiba dia tahu ketika 5-10 tahun kemudian baru ia merasakan gejala dan ia memulai memeriksakan diri, dan benar dia terkena HIV positif. Kemudian 1-2 tahun kemudian, timbullah gejala AIDS tadi yang disebabkan oleh virus HIV tersebut. Setelah itu, gejala-gejala yang pertama, penyakit yang lain terkait HIV. Dia merasakan kelelahan, kemudian diare, lalu merasakan demam tinggi, demam yang turun naik, entah itu di malam ataupun di siang hari. Kemudian terdapatnya limfadepot, tapi kemudian juga dia merasakan kehilangan berat badan yang sangat drastis ya di sini. Penurunan yang benar-benar turun. Di sini kita dapat memperhatikan bagaimana ketika ini ada beberapa contoh bagaimana orang-orang yang terkena HIV ini begitu kurus, kemudian timbulnya koreng di sekitaran area bibir, kemudian badan bercak merah serta mengeluarkan nanah. Ini yang bibir tadi, kemudian timbul bercak-bercak merah. Dan kemudian ini yang ketika bayi terkena infeksi dari virus HIV tadi. Ini benar-benar ngilu ya. Virus HIV memang berbahaya. Ini bayi ketika kena virus dari orang tuanya, dan ini Oke, baik. Apakah pengobatan HIV? Sampai saat ini HIV belum ada obat yang dapat menyembuhkan. Tetapi obat yang sekarang ada itu hanya untuk menghambat perkembangbiaknya virus dalam tubuh. Disebut ARV, antiretroviral, di mana terapi ini memberi kesempatan kepada ODH untuk hidup lebih produktif. Apa yang disebut dengan ODH? ODH ini adalah orang yang telah terinfeksi oleh virus HIV tersebut. Jadi baik. Perlukah kita menjauhi orang yang terkena atau terinfeksi oleh HIV/AIDS tersebut? Tidak. Di sini setiap orang yang terinfeksi, mereka masih mempunyai hidup dan mereka mempunyai hak untuk hidup serta bersosial dengan orang yang sehat. Kenapa? Ya karena
Karena walaupun dia tahu dia tidak akan sembuh dari penyakit ini, tetapi kita sebagai manusia biasa yang tidak terkena HIV tidak patut untuk menjauhi ataupun mendiskriminasi masyarakat ataupun orang-orang yang terkena virus tersebut. Ketika ada seseorang ataupun masyarakat yang ingin mengucilkan ODH, kita harus fungsi kita sebagai perawat ialah memberikan pemahaman kepada orang-orang tersebut tentang bagaimana penularan HIV/AIDS. Itu patut kita terapkan, kita menjelaskan ada orang-orang agar apa? Yaitu tadi agar mereka tidak mendiskriminasi orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Kita memberikan pemahaman untuk saling mengerti. Baik, memang mudah untuk memberikan penghakiman kepada orang lain, tetapi tidak semudah kita untuk tidak mau mempelajari orang itu. Mengapa? Karena di sini kita bertugas sebagai seorang perawat ialah kita menjelaskan kepada orang-orang bagaimana cara penularan HIV/AIDS ini dan bahaya serta efek samping ketika kita bergaul atau berteman dengan penderita HIV tersebut. Jadi di sini ketika seseorang telah memahami apa itu HIV/AIDS, cara penularannya, gejala, tanda dan gejala, ketika orang itu sudah tahu, dia tidak akan mungkin mendiskriminasi orang yang terkena HIV/AIDS. Karena apa? Ya karena tadi dia sudah mengetahui bagaimana cara penularannya. Berarti ketika saya bergaul seperti ini dan begini tanpa adanya pertemuan luka antar luka, saya tidak akan terinfeksi oleh virus ini. Itu adalah fungsi seorang perawat. Kita harus menjelaskan dan memaparkan hal yang kebanyakan masyarakat ataupun lingkungan yang tidak mengetahui bagaimana cara penularan HIV/AIDS ini. Oke, untuk sekian dan terima kasih. Penjelasan yang saya paparkan sudah selesai. Mohon maaf apabila kesalahan, ada salah kata ataupun apa. Mohon dipahami bagaimana cara penularan HIV/AIDS agar tidak terjadi diskriminasi kepada orang-orang yang penderita atau terkena virus HIV/AIDS ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.